Ngomong kembali, kembali, kita, tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Bakri, NIM 22444102 dari kelompok 2. Sebelum saya memulai presentasi, saya izin mengenalkan rekan-rekan saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ingwi Karyanti Satrio, NIM 225441051. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Abdullah Rashid, NIM 225441033. Perkenalkan, nama saya Diki Ahmad Kali, NIM 2244104. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan suatu aplikasi yang telah kami buat. Nama aplikasi tersebut ialah Infopolman. Aplikasi ini digunakan sebagai wadah untuk mencari barang yang hilang, di mana penemu bisa melaporkan barang-barang hilang dan juga pelapor bisa melaporkan barang hilang kepada aplikasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan aplikasi Infopolman. Yang pertama, kasus kehilangan barang yang sering terjadi di area publik, terkhususnya di area masjid. Yang kedua, penanganan masih sebatas kotak barang hilang tanpa sistem yang terstruktur, di mana jika ada orang yang tidak jujur, maka siapapun akan mengambil barang di sebatas kotak barang hilang tersebut. Yang ketiga, diperlukan solusi digital yang praktis, cepat, aman untuk membantu jemaah untuk meringankan beban pengurus masjid. Yang dimana di sini kami berpikir untuk membuat solusi aplikasi digital Infopolman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembuatan aplikasi Infopolman. Yang pertama, membuat aplikasi pencarian barang yang hilang, fitur pelaporan kehilangan, dan penemuan barang yang menciptakan solusi digital yang praktis, aman, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sistem pencocokan otomatis untuk mendeteksi kesamaan antara barang yang hilang dan barang yang ditemukan. Jadi tidak ada lagi orang yang akan mengaku-ngaku mengambil barang orang lain. Yang ketiga, menyediakan fitur komunikasi berupa chat agar pihak orang yang menemukan barang dan juga orang yang kehilangan dapat berinteraksi secara langsung dan berkomunikasi dengan mudah. Jadi saya akan menjelaskan konsep desain sistem ini. Nah, aplikasi ini itu dibuat atau dirancang dengan konsep mirip inventaris, yang dimana setiap laporan barang hilang atau barang ditemukan akan tercatat dalam sistem. Nah, sistem ini itu sistem JSON atau database sederhana. Sistem ini bisa melakukan pencocokan berdasarkan kategori yang kita buat, yaitu nama barang, jenis barang, dan catatan tambahan untuk menemukan kesesuaian. Ya, jadi fitur aplikasi ini itu ada 3. Pertama, pelaporan barang ditemukan. Nah, penemu bisa melaporkan barang ditemukan ke dalam aplikasi ini. Kedua, pelaporan barang hilang. Nah, pengguna dapat menginput data untuk melaporkan barang yang hilang. Ketiga, ada pencocokan data. Nah, pencocokan data ini itu secara otomatis. Nah, sistem akan membandingkan data penemu dan data pelapor. Di situ akan menjadi pencocokan satu sama lain. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi di sini giliran saya untuk menjelaskan fitur tambahan yang kita buat pada proyek aplikasi Infopolman ini. Yang pertama terdapat fitur tambahan, yakni fitur chatting, di mana antar user dapat saling berkomunikasi secara real time dengan cara menghubungkan device masing-masing tersebut ke IP address yang sama. Fitur chatting ini tidak memerlukan server sebagai penyimpan datanya, namun memanfaatkan IP address yang sama sehingga komunikasi dapat terjalin. Teknisnya, ketika telah terdapat kesamaan data antara barang yang dilaporkan hilang dengan barang yang ditemukan, maka akan lanjut ke verifikasi. Setelah verifikasi dilakukan, dapat dilanjutkan ke fitur chatting. Setelah masuk ke fitur chatting, selanjutnya user dapat terkoneksi dan berkomunikasi secara langsung
untuk bertukar informasi dan selanjutnya dapat saling bertemu untuk memberikan barang yang hilang tersebut. Nah, di sini juga kita menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, yaitu bahasa pemrograman dari Microsoft untuk mengembangkan atau membuat antarmuka yakni GUI atau grafik user interface, dan juga dapat terintegrasi dengan database serta komunikasi jaringan. Nah, dalam struktur program yang kita buat ini melalui Visual Basic dibagi menjadi beberapa form, yakni form 1 sampai form 8, di mana form-form tersebut merupakan sebuah window yang di dalamnya terdapat program tersendiri untuk fitur-fitur masing-masing yang ada di dalamnya, seperti fitur login, fitur untuk input data, fitur menu, fitur untuk verifikasi, dan juga chatting. Saya akan menjelaskan manfaat aplikasi Infoforman. Yang pertama, masyarakat kampus lebih mudah melaporkan barang hilang dan temuan. 2. Pengurus beban berkurang karena data sudah ter-online. 3. Pemilik dan penemuan barang proses pengambilan lebih cepat dengan chat. 4. Lingkungan menumbuhkan rasa aman dan nyaman di tempat umum. 5. Bagi pengembangan teknologi menghadirkan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari sehingga dapat dikembangkan lebih luas ke area publik lainnya. Sekarang kita masuk ke demo aplikasi. Kita coba run exe filenya. Oke, page pertama akan terbuka window untuk login. Di sini kita bisa masukkan akun login yang telah terdaftar. Terdapat akun admin dan user. Akun admin dan user sama-sama memiliki password 123. Kita masukkan untuk login, selanjutnya bisa menekan enter. Kita masukkan untuk login, selanjutnya bisa menekan enter untuk lanjut ke password tanpa harus klik di text box password. Setelah input login dengan benar, dapat klik tombol login atau enter pada keyboard. Jika username atau password salah, maka login tidak dapat dilakukan dan akan muncul informasi kesalahan login. Berikut merupakan menu awal aplikasi ini. Terdapat dua menu untuk melaporkan informasi penemuan barang hilang dan informasi kehilangan barang. Untuk keluar, kita bisa lakukan logout pada pojok kiri atas window. Di window info penemuan, kita bisa melihat histori penemuan barang pada data log. Jika ingin mengosongkan data log, klik pada tombol clear. Untuk kembali, klik tombol back. Di menu info penemuan terdapat form untuk input data terkait penemuan barang. Kita coba input datanya, masukkan nama pelapor, selanjutnya nama barang. Lalu pilih tipe atau jenis barang tersebut. Lokasi barang ditemukan. Informasi kotak pelapor. Masukkan catatan berdasarkan ciri-ciri spesifik barang. Dan yang terakhir, masukkan tanggal barang yang ditentukan. Pastikan data yang diinput sudah sesuai dan benar. Setelahnya, save data untuk menyimpannya di Windows Info Penemuan. Ini kita bisa melihat histori penemuan barang pada data log. Jika ingin mengosongkan data log, klik tombol pada tombol clear. Untuk kembali, klik tombol back. Di menu info kehilangan kurang lebih sama dengan info penemuan, di mana terdapat form untuk input data terkait kehilangan barang. Terdapat input nama pelapor, nama barang, tipe barang, kontak pelapor,
tanggal dilaporkan, dan catatan. Pastikan data yang diinput sesuai dan benar. Setelahnya, save data untuk menyimpannya. Jika terdapat kesamaan nama, tipe, dan ciri-ciri barang, maka akan muncul window baru untuk memberitahu terdapat kesamaan barang dari data info penemuan saat melaporkan kehilangan, dan sebaliknya dari data info kehilangan saat melaporkan penemuan barang. Dalam mendeteksi kesamaan ini, sistem tidak memperhatikan penulisan seperti menggunakan huruf kecil atau kapital, sehingga kata dapat didefinisikan tanpa kesalahan penulisan huruf. Selanjutnya, akan muncul verifikasi kesamaan barang untuk menampilkan deskripsi barang yang memiliki kesamaan. Jika sesuai atau ingin memperoleh informasi lebih lanjut, dapat melanjutkan ke fitur chat untuk bertukar pesan dan informasi. Kita juga bisa kembali dengan menekan tombol close untuk menutup window verifikasi. Untuk terhubung dengan pengguna yang lain, kita harus terhubung pada jaringan yang sama. Dapat menggunakan LAN atau terhubung ke dalam IP address dan local port yang sama. Jika sudah sesuai, klik connect untuk menghubungkan. Nah, ini akan muncul informasi connect. Jika berhasil terhubung dan komunikasi dapat dilakukan ketika pesan yang ingin dikirim lalu kita klik send untuk mengirim pesan. Kita bisa bertukar informasi terkait informasi barang. Untuk menghapus pesan, dapat menekan tombol clear chat. Jika selesai dan ingin memutuskan koneksi, klik tombol disconnect. Lalu close untuk menutup Windows. Nah, seluruh data barang yang diinput seperti data log, chat tersebut disimpan di dalam file JSON yang tersimpan pada penyimpanan lokal komputer. Aplikasi ini sudah dapat menjalankan fungsi deteksi kesamaan data dan komunikasi antar device. Kesimpulan yang kami dapatkan, aplikasi pencarian barang hilang yang dirancang mampu menjadi solusi digital praktis untuk mengatasi kasus kehilangan barang di wilayah kampus, khususnya di masjid. Dengan fitur input data, percocokan otomatis, dan chat, aplikasi ini mempermudah pengembalian barang antara penemu dan pemilik. Dibangun menggunakan Visual Basic dan Net, Visual Basic, .NET, WinFront, dan JSON.